Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggirestu Agustin dari Akuntansi 5 dengan nomor PP 22101155110179 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nila Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi uang dalam Islam. Yang pertama itu adalah amanah. Uang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, syarat sah uang. Ya, uang harus diperoleh secara halal dan bisa digunakan dalam Islam. Yang ketiga, fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai nilai simpan. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama adalah kontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memanifestasikan perdagangan dan kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang juga membantu keberlangsungan institusi agama dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan untuk orang mengakses pendidikan yang berkualitas. Adapun prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam yaitu berinfak dan bersedekah, saling memberi dan menerima adalah bagian penting dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua adalah bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Yang pertama adalah pengertiannya. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Jenis riba terbagi dua, yaitu riba nasi'ah atau riba yang diambil dari pinjaman dan riba fadil, yaitu riba dalam perdagangan. Yang ketiga, hukum akibat riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah membuat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui dari batas yang dianggarkan. Yang kedua adalah avoid impulsive buying. Belilah barang yang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang ketiga adalah investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang keempat adalah bayar hutang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk kemanfaatan umum karena Allah menyukai orang-orang yang murah hati dan baik hati. Yang ketiga adalah cara lain menggunakan uang. Sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makan kepada keluarga miskin atau membantu orang yang dalam kesulitan. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap praktik uang konvensional dan alternatif dalam Islam. Kritik terhadap sistem kredit adalah beberapa praktik kredit yang bunganya tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal,
atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat selama dan perbankan syariah memiliki potensi untuk memprioritaskan keadilan dan membantu pencapaian sosial. Sekian presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.